Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat datang di Pickaway Podcast. Di sini saya dengan Aziz Jaya Mumtaz Al-Ghani sebagai pembawa acara. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang seputar harum madu atau halaman rumah bermanfaat terpadu. Di mana halaman rumah di sini kami manfaatkan sebagai menjadi budidaya tanaman berbagai macam sayuran atau tanaman obat. Di sini saya ditemani oleh dua rekan narasumber saya, yaitu Ibu Tetah sebagai Ketua Kelompok Wanita Tani Sukatanam dan Ibu Ferdi Eka Pratiwi sebagai Ketua Kelompok Tani Wanita Sukacabut. Ya, gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih ya kepada Ibu Tetah dan Ibu Ferdi sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi ilmu dan wawasan seputar harum madu. Nah, kalau harum madu itu apa sih, Bu? Jadi, harum madu adalah kepanjangan dari halaman rumah manfaat terpadu. Dari istilah ini sangat jelas maksudnya, yaitu memanfaatkan halaman rumah dengan berbagai macam tanaman, kolam ikan, atau ternak ayam sehingga termanfaat secara terpadu. Harum madu merupakan salah satu kegiatan perbaikan gizi keluarga yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan bergizi keluarga petani masyarakat, sekaligus menjadi pendorong perekonomian pasca pandemi COVID-19. Dengan demikian, melalui kegiatan harum madu dimaksudkan dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi petani masyarakat lainnya, sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan dan pemulihan ekonomi nasional dari sektor peternakan. Sekarang ini kegiatan harum madu sedang gencar dilaksanakan di Kabupaten Garut yang disebut Garut Harum Madu, yang merupakan instruksi langsung Bupati Garut melalui Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Oh, baik begitu ya. Nah, kalau yang menjadi latar belakang adanya program harum madu ini apa sih? Jadi yang menjadi latar belakang adanya harum madu adalah satu, adanya ancaman krisis pangan. Jika setiap warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga dapat memanfaatkan halaman rumah dengan berbagai macam tanaman sayuran, bisa dibayangkan berapa produksi yang dihasilkan kalau memang produksinya lebih jelas. Hal ini dapat menghindari krisis pangan di Garut, khususnya terutama di Indonesia. Yang kedua, pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Akibat COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia menurun. Harga sembako yang mahal ditambah dengan pendapatan masyarakat yang semakin sulit membuat tingkat kemiskinan semakin bertambah. Dengan adanya harum madu ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga dalam menyediakan bahan pokok seperti sayuran, ikan, daging, dan yang lainnya. Jika hasilnya melimpah dapat dijual menambah pendapatan keluarga. Yang ketiga, pengendalian inflasi daerah. Inflasi daerah terjadi akibat jalur ekonomi tersendat, daya beli masyarakat rendah. Hal ini terjadi karena pendapatan masyarakat berkurang. Diharapkan dengan adanya harum madu ini pendapatan keluarga dapat meningkat dan inflasi daerah dapat ditekan. Yang keempat, optimalisasi sumber daya lokal dalam penumbuhan ekonomi berorientasi pasar. Dalam hal ini, jenis tanaman yang ditanam halaman rumah merupakan taman spesifik lokasi yang biasa ditanam di wilayah tersebut. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Memanfaatkan halaman rumah dengan berbagai tanaman sayuran, kolam ikan, dan ternak ayam jelas dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Kalau tujuannya itu apa? Baik, jadi tujuan dari harum madu adalah membangun ketahanan pangan tingkat keluarga, meningkatkan konsumsi pangan bergizi, aman, higienis, bermutu, berbasis potensi sumber daya lokal, dan berorientasi pasar, serta meningkatkan keterjangkauan pangan. Kalau
itu kan mungkin bisa disebutkan jenis-jenis tanaman atau sayuran yang bisa dibudidayakan di program Harum Madu itu apa aja ya? Pertanaman di halaman rumah adalah berbagai jenis sayuran dan hortikultura seperti buah-buahan. Jenis pertanaman ini dapat dibudidayakan dengan media tanam polybag. Jika halamannya sempit, tetapi jika halamannya luas dapat dibangun di tanah. Adapun jenis sayuran yang dimaksud adalah kangkung, pakcoy, cesin, bayam, terong, timun, paria, sawi, daun bawang, dan lain-lain. Hortikultura, tomat, beraneka jenis cabai, bawang merah, kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Buah-buahan, jeruk lemon, markisa, stroberi, dan lain-lain. Selain jenis tanaman, pemanfaatan halaman rumah juga dapat membudidayakan ikan di kolam atau balong seperti budidaya ayam. Nah, dari penjelasan Ibu tadi itu sangat menarik Ibu, karena menanam sayuran di pekarangan rumah itu sepertinya banyak manfaatnya ya, selain dari menghias pekarangan rumah dan menambah segar suasana. Nah, sayur yang ditanam juga tentu saja bisa mencukupi kebutuhan pangan Ibu. Dan mungkin hemat juga. Bahkan mungkin kalau kitanya rajin gitu untuk menanam tanaman bisa menjadi tren juga Ibu. Ya bisa. Di awal tadi Ibu menjelaskan kegiatan berbudidaya dengan media polybag gitu. Nah, dapatkah Ibu jelaskan bagaimana cara membudidayakan tanaman tersebut di dalam polybag? Sebelum kami menjelaskan itu, ada beberapa foto kegiatan Harum Madu di daerah saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membudidaya tanaman sayur dalam polybag. Kebetulan saya membawa berbagai jenis bibit sayuran seperti kangkung. Ini bibit kangkung, kacang panjang, bayam, timun, dan selada bokor. Ini bibit timun, ini selada bokor. Baik, dan kami juga membawa polybag sebagai media tanamnya. Itu ukurannya berapa ya Bu? Untuk ukurannya 20 x 30 cm. Jadi, biasanya polybag ini digunakan untuk tanaman keras seperti cabai, timun, dan pare. Bisa diperlihatkan ke kamera itu ukurannya. Jadi ukurannya agak besar. Bagusnya memang dipraktekkan secara langsung biar mudah dan jelas, tapi mudah-mudahan dengan hanya penjelasan juga dapat dimengerti. Jadi untuk menanam dalam polybag cukup mudah, jadi pas memasukkan tanahnya, bagian ujung polybagnya harus dikedalamkan agar tidak jatuh. Kalau jadi bisa berdiri gitu ya. Ya, jadi bisa berdiri nanti pas dimasukin tanah. Jadi gini. Adapun media tanam yang digunakan selain menggunakan tanam, juga menggunakan dedek kasar atau kotoran hewan yang sudah kering, basahi, lebih bagus lagi ditambah dengan sekam. Kemudian dicampur dengan homogen dengan perbandingan tanah, basi, kotoran hewan, dedek kasar, arang sekam. Jadi perbandingannya 2:2, 1:1. Setelah tercampur, masukkan dalam polybag sampai penuh, baru dimasukkan bibit sayuran sebanyak 2 atau 4 buah. Untuk bibit yang sangat kecil seperti bayam bisa disemaikan terlebih dahulu. Baru setelah tumbuh baru dipindahkan ke polybag.
Kemudian setelah memasukkan bibit ke dalam polybag, jangan lupa disiram setiap pagi dan sore. Konsep harum madu ini sangat sempurna ya Bu. Nah, mari teman-teman kita bersama-sama memanfaatkan halaman rumah kita, halaman sekolah, bahkan halaman perkantoran untuk menanam berbagai tanaman. Terima kasih ya kepada narasumber karena sudah berbagi ilmu dan wawasannya di sini. Sekian saja dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.